Pembobolan rumah sekarang makin marak di sekitarmu. Dan kamu khawatir apakah rumahmu termasuk rentan pembobolan. Kamu nggak punya sistem pengawasan, jadi malam ini kamu akan memasang aluminium foil di gagang pintu depan sebelum tidur. Hal ini akan membantu identifikasi jika seseorang diam-diam mencoba masuk saat kamu tidur. Kamu bangun esok paginya dan melihat foil itu agak terkoyak, seseorang berusaha masuk dan dia pasti akan kembali. Opsi lain adalah menaruh cangkir di kenop pintu. Saat kenop diputar, cangkir akan jatuh dan bunyi itu akan membangunkanmu dan semoga menghalangi penyusup itu. Hal yang paling bikin kamu khawatir adalah seorang pedagang yang baru-baru ini mampir. Dia bilang dia bekerja di rumah sebelah dan minta izin ingin memakai toiletmu. Kamu menolak dan saat itu merasa bersikap kasar. Tapi langkah itu sangat cerdas. Sekitar 60% pembobolan rumah di Amerika Serikat dilakukan oleh seseorang yang kamu kenal atau pernah bertemu sebelumnya. Ketika pergi ke kamar mandi, pedagang itu bisa mengatur sesuatu di dalam rumahmu agar proses masuk rumahmu berikutnya lebih mudah. Dia mungkin ingin melihat lebih dekat apa ada sistem keamanan yang terpasang, mengecek struktur rumahmu, dan mengetahui jarahan berharga apa yang mungkin kamu miliki. Akhirnya hari ini kamu akan pergi liburan, kamu harus menyiapkan rumahmu dan menjadikannya seaman mungkin. Kotak surat yang penuh biasanya merupakan target pertama sasaran perampok. Tetanggamu harus mengambilkan surat-suratmu saat kamu pergi. Properti yang terawat rapi adalah pertanda bahwa kamu selalu di rumah. Kamu menjaga agar rumput selalu dipotong dan pagar hidup dipangkas. Jadi kamu harus mengatur agar seseorang melakukannya saat kamu pergi. Saat musim dingin, salju yang tak tersentuh di sekitar rumahmu juga akan menjadikan rumahmu sasaran. Meminta tetangga membuat jejak kaki yang menunjukkan aktivitas bisa mencegah pencurian. Ada banyak jenis pagar hidup yang berfungsi sebagai pertahanan pertama. Untungnya kamu menanam semak-semak berdaun tajam di sepanjang pagar. Jika seseorang meloncat ke propertimu dan mendarat di atas semak-semak berduri atau tajam, dia akan berteriak kesakitan. Ini akan menjadi peringatan bagi tetanggamu akan adanya penyusup. Dan cabikan pakaian juga bisa tersangkut di daun-daunan itu yang nantinya akan bisa dijadikan bukti. Sebagai persiapan bagi perjalananmu, minggu sebelumnya kamu membuka dan menutup tirai jendela pada waktu acak sepanjang hari. Kamu memastikan nggak ada pola jelas sehingga nggak akan masalah jika tirai itu dibiarkan terbuka ketika kamu pergi. Sekedar berjaga-jaga kalau seseorang mengintai propertimu. Pembobol rumah butuh beberapa hari berjalan atau berkendara di lingkungan untuk mengidentifikasi perilaku tiap-tiap rumah. Satu hal yang sangat gak mereka sukai adalah sistem keamanan lingkungan. Mereka melakukan riset sebelum mengintai dan akan menghindari area ini. Itu hal yang harus kamu atur saat kamu pulang nanti. Jauhkan semua barang elektronik mahal dari jendela sehingga nggak ada barang berharga terlihat jelas. Masukkan barang-barang itu ke dalam lemari atau ruangan tersembunyi. Jangan khawatir dengan televisi, benda ini terlalu besar dan butuh upaya untuk mengangkutnya. Mereka lebih tertarik pada barang-barang kecil seperti iPad dan peranti gaming. Masukkan barang-barang kecil dan mahal seperti perhiasan ke dalam kotak dan sembunyikan. Yang mengejutkan, kamar anak adalah tempat persembunyian yang baik. Pencuri mengaku tidak masuk ke kamar anak karena di sana nggak ada mainan berharga. Ambil foto nomor seri semua peralatan elektronik dan buatlah inventaris untuk tujuan asuransi. 95% pembobolan rumah dilakukan dengan paksa, jadi sudah waktunya memperkuat pintu dan jendelamu. Kamu bisa mempersulit perampok dengan memakai kombinasi berikut ini. Singkirkan semua bangku, kursi, dan tangga di halaman dan simpan di garasi. Barang-barang itu bisa memudahkan jalan masuk yang lebih tinggi seperti kotak lubang AC. Tanpa halangan, ini salah satu jalan favorit mereka. AC mudah dicopot dan menjadi jalan masuk. Jangan mempermudah jalan mereka dengan menyediakan pijakan. Pencuri bisa mendobrak pintu lemah dalam 1 menit, pasang bingkai logam alih-alih kayu sebagai penguat. Engsel dan kunci harus cukup kuat agar bertahan lama terhadap tendangan sampai mereka menyerah. Sebagai titik lemah, kunci bisa dengan mudah dijebol oleh pencuri berpengalaman. Gembok perlindungan sederhana yang menahan pintu akan memastikan pintu tidak goyah.
Engsel pintu garasimu membuka keluar yang membuat pintu garasi rentan dan bisa diakses dengan melepas paku dari engselnya. Ganti dengan paku anti rusak supaya nggak bisa dilepas. Dan terakhir, pintu garasi atas adalah salah satu tempat pertama yang dicari pencuri untuk masuk. Pintu ini nggak dilengkapi kunci yang mengamankan sepenuhnya, pasang gembok pada kait antara pintu dan relnya hingga pintu tetap di tempat. Pintu garasimu nggak punya opsi ini, jadi buatlah lubang dengan bor di rel pintu, tepat di atas salah satu relnya dan pasang gembok. Pencuri takut anjing, penjaga rumah yang setia. Menurut survei, kebanyakan rumah yang dibobol nggak punya anjing karena pencuri nggak ingin menarik perhatian selama beraksi. Sayangnya kamu nggak punya anjing, tapi dengan menaruh mangkuk makanan anjing di luar pintu depan akan menyurutkan niat pencuri. Pencuri telah menyesuaikan keterampilan mereka dengan teknologi 4 dari 5 penjahat memakai media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Google Maps untuk mencari sasaran. Bahkan, membagikan foto kunci rumah cukup bagi pencuri untuk membuat kunci sendiri dengan memperbesar foto itu dan mengukur dengan presisi. Pastikan jaringan nirkabelmu aman dan pakai password baru yang lebih kuat ketika kamu pergi. Kamu bukan cuma rentan karena benda-benda fisik yang mungkin dicuri loh. Data-data berharga seperti password dan kode akses bisa dicuri lewat jaringanmu. Ada juga ancaman menginfeksi perangkat melalui malware berbahaya. Kamu juga bisa menghapus tampilan rumahmu sama sekali dari Google Maps. Ketik alamat rumahmu, temukan street view tempat tinggalmu, tekan option, dan pilih report a problem. Kamu akan diarahkan ke layar yang berisi gambar rumahmu dengan opsi untuk menggerakkan kotak merah guna menutup propertimu. Mintalah agar propertimu di-blur di bawah opsi My Home dan masukkan alamat lengkapmu. Proses ini cuma butuh beberapa hari. Jangan tinggalkan radio dalam keadaan menyala saat kamu pergi, ini nggak akan membantu. Melalui metode mengintai rumah, pencuri mencatat suara radio dan TV. Ketika kembali, dia akan mengecek apakah alat itu masih menyala yang memudahkan dia memastikan tidak ada orang di rumah. Opsi alternatif untuk menunjukkan aktivitas rumah adalah membuat audio yang memutar kebisingan sekitar secara acak sepanjang hari. Misalnya berisi bunyi langkah kaki, percakapan, dan gonggongan anjing. Meninggalkan lampu dalam keadaan menyala bukan ide bagus. Orang yang memata-matai lebih mudah mengenali rumahmu, terutama di malam hari, dan tagihan listrikmu juga akan melonjak. Kamu sudah siap liburan dan sampah perlu dibawa keluar. Jika kamu punya beberapa kardus, pilah-pilah supaya muat di bak sampah. Sembunyikan petunjuk apapun tentang barang berharga yang baru-baru ini kamu terima. Pengecekan terakhir, semua pintu terkunci dan tak ada jendela terbuka. Akhirnya, sekarang kamu bisa menikmati perjalanan. Tapi saat kamu bersantai di lokasi liburan, biarkan foto apapun tetap di ponselmu saat kamu masih di sana. Unggah hanya ketika kamu pulang. Jika kamu membagikan foto-foto saat kamu masih liburan, semua persiapanmu nggak akan berguna. Semua pencuri di areamu akan tahu kamu nggak ada di rumah. Dengan 2,5 juta rumah yang dibobol tiap tahun di Amerika, sebuah rumah tanpa sistem keamanan modern 300% lebih mungkin dibobol. Setelah kembali dari liburan, jangan lupa pasang sistem keamanan itu ya. Tunggu, kamu dengar suara itu? Sepertinya ada yang mengetuk pintu depan, padahal kamu sedang tidak menunggu tamu. Mungkin itu cuma tetanggamu yang mau meminjam palu dan obeng lagi. Kamu bangun untuk turun, tapi kamu malah mendengar suara goresan logam di lubang kunci. Kamu berhenti, membatu ketakutan. Beberapa detik kemudian, kamu mendengar suara klik-klik dari pintu. Masalahnya, kamu tinggal sendirian. Pertama, pastikan dulu memang ada orang yang masuk ke rumah. Tapi kamu tidak boleh berisik sedikit pun untuk berjaga-jaga kalau itu pencuri. Lihat keluar rumah untuk mencari jejak. Adakah yang mencurigakan? Apa ada kendaraan tak dikenal di dekat rumah? Mungkin kamu bisa melihat jejak kaki atau jendela pecah? Apa gerbang pagarmu terbuka? Kamu mungkin bisa menemukan petunjuk di dalam rumah. Tapi berhati-hatilah saat mencarinya. Pastikan kamu tidak terlihat. Mungkin lampu di suatu ruangan yang biasanya menyala sekarang mati. Atau mungkin ada lumpur di lantai, padahal sebelumnya tidak.
Dengarkan suara di sekitarmu baik-baik. Mungkin kamu bisa mendengar langkah kaki atau gerakan atau derit pintu. Tunggu, kamu mendengarnya? Sepertinya seseorang tersandung meja di ruang tamu. Oke, sepertinya memang ada seseorang di rumahmu. Jadi, langkahmu selanjutnya adalah berusaha keluar dari rumah agar aman. Jika memungkinkan, pergilah sejauh-jauhnya. Kamu bisa lewat pintu depan, pintu belakang, atau bahkan jendela. Jika agak berisiko, kamu mungkin ingin mencoba cara ekstrem lain. Nyawamu jauh lebih berharga dibanding luka ringan. Jika kamu tidak bisa melarikan diri, kunci dirimu di suatu tempat. Biasanya, sasaran pertama pencuri adalah kamar tidur karena kebanyakan orang menyimpan barang berharganya di sana. Jadi, menjauhlah dari kamar tidur. Tapi, jika tidak ada tempat lain, sembunyilah di kamar tidur, kunci, dan pura-puralah tidur. Tapi jika bisa, sebaiknya sembunyi di tempat lain. Kamar mandi adalah pilihan yang bagus, karena pencuri biasanya kurang tertarik dengan ruangan ini. Sekarang, diamlah. Pencuri mungkin tak akan menghabiskan lebih dari 10 menit di rumahmu. Jika si penyusup tidak tahu kamu ada di mana, kamu tak perlu menghadapinya. Yang paling penting, kamu tetap aman. Jadi, jangan bergerak atau membuat suara apapun. Setelah kamu sembunyi dengan aman, segera lapor polisi. Ingat, saat menelepon, selalu sebutkan lokasimu terlebih dulu jika sesuatu terjadi dan percakapanmu belum selesai. Setidaknya polisi tahu harus pergi kemana. Jika kamu bisa melakukannya dengan lancar, coba perhatikan si penyusup secermat mungkin. Pastikan kamu mengingat tinggi badan, tipe tubuh, cara berjalan, warna rambut, jenis kelamin, usia, dan detail spesifik lainnya yang mungkin kamu lihat. Apapun yang kamu temukan akan sangat membantu. Jika bisa mengintip keluar dan melihat kendaraannya, ingatlah merek, warna, dan nomor platnya. Kemudian, tunggu lagi, diam saja, dan jangan tinggalkan tempat yang kamu pilih sampai si pencuri pergi atau pihak berwenang datang menolong. Tapi pencuri tidak pergi ke sembarang rumah karena tidak ingin ketahuan. Mereka memilih targetnya dengan sangat hati-hati, dan kamu bisa mencegah agar mereka tidak memilih rumahmu. Buat rumahmu menjadi ruang terbuka. Tanaman hijau membuat rumah sulit diamati dari luar. Jadi, pencuri memilih rumah yang punya banyak tanaman. Pastikan kamu memangkas semua semak yang menghalangi jendela dan pintu. Nyalakan lampu begitu malam tiba setiap hari, sepanjang tahun. Terangi semuanya, beranda, jalan masuk, halaman, baik di depan ataupun di belakang. Pertama, pencahayaan yang baik membuat lingkunganmu lebih mudah terlihat dan pencuri pasti menjauh. Kedua, pencahayaan membuat kesan ada banyak orang di rumah dan pencuri tidak ingin ada orang di rumah saat menjalankan aksi. Kunci semua pintu dan jendela. Banyak orang lupa menutup jendela kamar mandi, dan pencuri sudah paham kebiasaan ini. Tidak boleh ada jalan masuk sama sekali. Jangan tinggalkan cara rahasia untuk masuk ke rumah jika kamu lupa membawa kunci. Kalau kamu tahu ada jalan masuk seperti ini, pencuri juga pasti tahu. Jika kamu punya pohon yang terlalu dekat dengan rumah, potong dahannya agar tidak bisa dipanjat untuk masuk ke salah satu jendela. Simpan peralatan dan tanggamu di garasi atau gudang terkunci. Jangan biarkan tergeletak sembarangan saat tak dipakai karena semuanya bisa digunakan untuk membobol rumah. Jangan menyimpan kunci cadangan di sembarangan tempat di luar rumah. Sebaiknya titipkan ke tetangga yang kamu percaya. Saat pindah ke rumah atau apartemen baru, ubah kuncinya jika memungkinkan. Pastikan pintumu terlihat modern dan aman. Pintu tua dan usang yang mudah dibobol menarik perhatian pencuri. Jangan buang salinan dokumen atau struk tidak penting begitu saja. Pencuri bisa memeriksa tempat sampahmu untuk mempelajari lebih lanjut tentangmu. Jadi, hancurkan dokumenmu menjadi potongan kecil sebelum dibuang. Jangan tinggalkan kotak TV plasma baru, ponsel mahal, laptop, atau jam tangan emas di dekat rumah. Jangan tunjukkan kesultananmu kepada siapapun.
Pastikan nomor rumahmu terpampang jelas dan mudah dilihat. Dengan begini, pihak berwenang atau bantuan lainnya bisa menemukan rumahmu lebih cepat. Meski sudah memasang kamera CCTV, rumahmu belum pasti 100% aman dari sasaran pencuri. Kamera sangat berguna untuk menemukan pencuri setelah rumahmu dibobol, tapi tidak mencegah aksi mereka. Banyak pencurian terjadi saat penghuni suatu rumah sedang berlibur. Jadi, si pencuri tidak boleh tahu kalau kamu mau meninggalkan rumah untuk waktu yang lama. Kapanpun kamu pergi, buatlah seolah kamu sedang di rumah. Kabari tetanggamu kamu akan pergi. Minta mereka mengawasi rumahmu dan memeriksanya sesekali. Untuk memeriksa apakah suatu rumah berpenghuni atau tidak, pencuri seringkali memeriksa surat. Jika kotak surat atau pintu depanmu penuh surat, pencuri akan tahu tidak ada orang di rumahmu. Minta tetanggamu menyimpan surat-surat ini dan bersihkan depan pintu dari selebaran dan koran. Pencuri juga mungkin meninggalkan tanda di rumahmu. Misalnya, mereka bisa memasang potongan tipis dari botol plastik ke pintu. Jika masih tetap ada di sana selama 1 atau 2 hari, pencuri bisa tahu kalau rumahmu sedang kosong. Jadi, mintalah tetanggamu memeriksa trik seperti ini juga. Minta mereka sesekali memarkir mobil di depan rumahmu. Dengan begini, kamu terlihat sedang kedatangan tamu. Tapi jika tidak ada aktivitas di rumahmu selama berhari-hari, pencuri pasti tahu tidak ada orang di dalamnya. Kamu bisa mengatur timer untuk lampu, radio, atau TV agar menyala beberapa jam sehari. Kalau kamu pergi lama, buat pengaturan agar rumputmu dipotong dan disiram otomatis, atau minta bantuan tetanggamu membersihkan halaman. Sebaiknya, jangan unggah foto liburanmu saat kamu sedang di sana. Pencuri punya media sosial juga dan bisa menggunakannya demi keuntungan mereka. Meski kamu punya akun privat, kebiasaan ini tetap berbahaya karena si pencuri bisa bekerja sama dengan penjahat yang paham teknologi. Mereka bisa membobol akun-akun orang kaya, mencari tahu kapan rencana liburan mereka dan memberitahu pencuri tentangnya. Tapi sebelum seseorang masuk ke rumahmu, mereka mengintainya terlebih dulu. Mereka ingin tahu kapan kamu di rumah dan kapan kamu pergi. Jika kamu mulai sering menerima telepon iseng, mungkin itu pertanda mereka sedang memeriksa jam berapa kamu pergi. Jika lampumu mulai mati nyala, segera periksa keadaannya. Belum tentu jaringan listrikmu bermasalah sebab pencuri bisa saja memotong kabel listrik. Perhatikan juga pintumu. Jika kamu melihat lubang kunci tergores atau kamu makin sulit membuka pintu dengan kunci biasa, mungkin berarti seseorang pernah mencoba membobol rumahmu. Segera ganti kuncinya. Pembobolan dimulai dengan ketukan di pintu. Jika kamu sedang ada di rumah, pelajarilah cara-cara untuk mengusir mereka. Berusahalah untuk tidak terlihat sedang sendirian di rumah. Kamu bisa berteriak misalnya, "Ada yang bisa tolong bukain pintu?" Ajari anakmu untuk tidak membukakan pintu atau hanya boleh membukanya jika ditemani olehmu. Kamu terbangun tengah malam karena mendengar suara di bawah. Hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah memeriksa suara apa itu. Kalau kamu curiga ada orang yang masuk ke rumahmu, periksa dengan cepat dan jangan berisik. Mungkin juga itu tikus yang menjatuhkan barang. Tapi kalau kecurigaanmu terbukti dan kamu melihat orang di ruang makan, cari jalan keluar secepatnya. Gunakan tangga darurat kalau ada. Kalau tidak, keluar lewat jendela. Tapi ada kemungkinan juga kamu harus diam, ambil ponsel, dan hubungi polisi. Beritahu alamatmu, dan jelaskan situasinya dengan singkat dan jelas. Dalam sekejap, polisi akan mengutus petugas ke rumahmu. Tapi ternyata, waktu di jalan, mereka tak bisa menemukan nomor rumahmu. Mereka memang akhirnya sampai, tapi setelah menyusuri nomor rumah lain di permukimanmu. Begitu polisi datang, pencuri itu sudah kabur. Itu karena nomor rumahmu hampir tak terlihat. Ukurannya terlalu kecil. Nomor yang ada di kotak suratmu juga sulit dilihat. Beli plat nomor baru yang bersinar. Pastikan nomornya besar dan jelas. Ini nggak cuma akan membantu tamu menemukan rumahmu dengan cepat, tapi polisi juga tak akan melewatkannya lagi. Sekalian saja, pastikan nomor kotak suratmu terlihat juga. Cara bagus lainnya untuk melindungi rumah adalah memasang pagar kalau belum ada. Pastikan pagarmu sulit dilewati. Gunakan rantai atau bahkan pagar besi. Tanamkan ke beton supaya pencuri tidak bisa mengangkatnya. Kalau kamu nggak masalah dengan penampilan yang agak berantakan, coba pagar kawat berduri.
Selanjutnya, tambahkan lampu ke pekaranganmu. Karena kalau gelap, pekaranganmu akan menjadi target sempurna untuk tamu tak diundang. Pasang beberapa lampu di luar yang bisa kamu mati nyalakan. Kalau pekaranganmu terang, kamu bisa melihat keadaan di luar. Begitu juga tetanggamu. Kalau mereka melihat sesuatu, mereka akan menghubungimu dan polisi kalau perlu. Kamera spotlight juga bagus. Biasanya kamera ini mati saat siang hari dan bekerja dengan detektor gerak. Kamera itu sangat terang saat mendeteksi gerakan. Kamu bahkan bisa beli kamera yang bisa merekam juga. Jadi, nggak cuma menakuti pencuri, kamu juga akan punya bukti video kalau terjadi sesuatu. Barang lain yang berguna adalah kamera bel. Kamu bisa tahu saat ada yang mengebel rumahmu, meski kamu tidak di rumah. Karena ponselmu tersambung dengan bel pintu, kamu bisa menjawab bunyinya dimanapun. Kalau orang itu asing dan mencurigakan, kamu bisa pura-pura ada di rumah dan memberitahu mereka bahwa kamu tidak tertarik. Semak yang lebat di pekarangan akan menjadi tempat sembunyi pencuri, dan kamu bisa saja tak sadar kalau ada orang yang masuk. Pangkas semak-semak itu tidak cuma akan menjaga keamananmu, tapi juga membuat pekarangan lebih rapi. Saat kamu berlibur, jangan unggah keberadaanmu ke media sosial. Katakanlah ada yang sudah lama mengincar rumahmu. Kepergianmu adalah kesempatan sempurna mereka untuk beraksi. Unggah foto-foto bagusmu itu saat kamu pulang dan sudah bisa mengawasi rumahmu. Oh, dan jangan juga tunjukkan aktivitas sehari-harimu. Seseorang akan lebih mudah untuk melacak jadwal sehari-harimu dan merencanakan pencurian saat kamu belanja bahan makanan misalnya. Jangan lupa kunci pintu saat kamu pergi, meski kamu berpikir dirimu tinggal di lingkungan aman. Dan kalau kamu baru pindah ke rumah, ganti kuncinya. Ini berlaku juga untuk apartemen atau kalau kamu cuma sekedar menyewa kamar. Kamu harus selalu berhati-hati. Selalu tunjukkan kalau ada orang di rumah, meski rumahmu kosong. Cara pertama untuk melakukannya adalah nyalakan TV atau lebih baik lagi, beli simulator TV. Dengan begini, kamu bisa memprogramnya untuk nyala atau mati sesukamu. Aneh juga kan kalau TV-mu nyala terus. Kamu juga akan hemat uang karena simulator tidak begitu boros listrik. Beli juga jam alarm listrik dan sambungkan lampu ke jam itu. Atur waktu supaya alarm itu berbunyi. Misalnya, waktu makan malam dan sesaat pada malam hari. Kamu juga bisa membeli alarm tambahan dan sambungkan ke radio. Kalau orang berpikir kamu sedang mendengarkan lagu, mereka nggak mungkin macam-macam. Jangan tinggalkan barang berharga di luar, misalnya panggangan, sepeda, atau permesinan lain. Simpanlah di dalam garasi lalu kunci. CCTV di luar rumah akan memungkinkan kamu mengawasi semuanya, bahkan saat kamu di kantor. Ini bagus kalau kamu sangat khawatir ada pencuri. Coba perkuat pintumu meskipun masih baru. Alih-alih membobol masuk, pencuri mungkin akan mencoba mendobrak pintu kalau sudah putus asa. Beli pintu yang lebih kukuh dan tidak mudah didobrak. Sama halnya dengan jendela. Sisihkan uangmu untuk jenis kaca yang tak akan pecah saat dilempar batu. Atau gunakan lapisan pengaman, yakni plastik transparan kuat yang dipasang di jendela untuk memperkuatnya. Meski jendelamu pecah, lapisan ini akan menahan pecahan kacanya. Itu akan menghambat pembobolan. Jadi, pencuri mungkin saja akan menyerah. Banyaknya surat yang kamu dapat juga menunjukkan apakah kamu di rumah atau tidak. Kalau suratmu menumpuk, jelas kamu belum memeriksanya setidaknya beberapa hari. Jadi, rumahmu mungkin saja jadi target pencuri sekarang. Akrabkan diri dengan tetangga, undang mereka untuk minum teh, dan bicarakan kekhawatiranmu. Buatlah perjanjian bahwa kalian akan saling mengawasi rumah satu sama lain. Dan kalau ada yang mencurigakan, mereka akan memberitahumu. Kamu bahkan bisa meminta bantuan saat berlibur. Minta mereka memarkir mobil di depan rumahmu supaya terkesan ada orang di rumah. Beri juga mereka kunci kotak suratmu dan minta mereka mengambil surat-suratnya. Kamu akan membalas kebaikan mereka saat mereka berlibur. Coba jalan-jalan di sekitar rumah dan berpikirlah seperti pencuri. Apa yang akan kamu lakukan agar bisa masuk? Ada pohon yang bisa kamu panjat untuk masuk ke lantai 2, atau mungkin terlalu mudah untuk memanjat tumpukan sampah yang ada. Singkirkan semua itu. Buatlah lantai atas sulit dicapai dan tak akan ada yang tergoda untuk masuk lewat jendela seperti itu. Kalau ada lubang surat di pintu depanmu, hati-hati dengan penipuan kotak surat. Pencuri bisa memasukkan tongkat lewat lubang surat, lalu mengambil kunci, atau bahkan berusaha membuka pintumu.
Pasanglah teralis kotak surat. Dengan begitu, kalau pencuri mencoba melakukan hal tadi, mereka tak akan bisa bertindak jauh. Barang berharga di dalam rumah juga penting. Sembunyikan sebisa mungkin. Yang paling aman adalah beli brankas. Tapi kalau tidak ada, beli barang palsu untuk berjaga-jaga kalau pencuri masuk rumahmu. Simpan beberapa gelang emas palsu di samping nakas. Pencuri bakal mikir mereka menang banyak, padahal mereka akan pulang dengan tangan kosong. Kalau kamu mau memelihara hewan, waktunya memelihara anjing. Pastikan anjing itu punya tempat nyaman untuk tidur di luar, dan sebagai tanda terima kasih, dia akan melindungi rumahmu. Begitu mendengar langkah di pekarangan, dia akan memperingatimu dengan menggonggong. Bukan hanya itu, dia juga akan membangunkan para tetangga sehingga akan lebih menarik perhatian atas apa yang terjadi. Jangan pasang kalender, atau semua ini akan sia-sia. Katakan pencuri masuk dari belakang dan melihat lewat jendela. Kalau mereka melihat kalender dan ada tanggal kamu akan pergi liburan, semua trik tadi tidak akan berguna karena mereka tak akan tertipu. Dan sebagai tindakan terakhir, kamu bisa beli alarm panik dan simpan di sampingmu saat tidur. Kamu bisa memprogramnya untuk menghubungi polisi saat kamu menekan tombol. Dengan begitu, kamu akan memberitahu mereka bahwa rumahmu dibobol pencuri. Kalau kamu pikir kunci rumahmu bisa menghentikan maling, coba pikir sekali lagi. 60% pencurian terjadi lewat pembobolan. Jadi, orang-orang jahat ini tahu pasti cara memasuki rumahmu meski semuanya tergembok. Sementara itu, 30% pembobolan rumah terjadi karena pintu atau jendela rumah tidak dikunci. 65% pencurian terjadi antara pukul 6 pagi dan 6 sore, yakni pada jam-jam kerja. Sebelum membobol masuk, maling berpengalaman menghabiskan berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, mengintai targetnya. Mereka mempelajari jadwal dan rutinitas harianmu agar tahu persis kapan kamu pergi dan berapa lama. Mereka menemukan informasi ini dengan mengawasimu dari jauh atau menggunakan sejumlah trik rahasia. Salah satu trik yang paling populer dilakukan pencuri adalah mengikat seutas benang di gagang pintu depan dan mengaitkannya ke dinding atau kosen pintu. Benang ini sangat tipis sehingga mata kita takkan menyadarinya. Dengan mengecek benang, pencuri bisa mengetahui pola hidupmu. Mereka bisa tahu kapan kamu berangkat kerja, pergi ke gym, liburan akhir pekan, dan tentu saja kapan kamu kembali pulang. Dengan semua informasi ini, mereka bisa membuat rencana yang sempurna. Pencuri berpengalaman punya checklist untuk menandakan rumah yang mudah dibobol. Pertama, kamu tidak mengunci pintu atau jendela. Mengunci rumah sepertinya hal sepele yang pasti selalu kamu lakukan, tapi banyak orang tidak melakukannya. Mereka mungkin tertipu karena merasa aman punya pagar tinggi atau lingkungan yang tenang. Atau mungkin mereka berpikir, aku cuma mau ke warung sebentar. Memang apa yang bisa terjadi dalam 5 menit? Percaya atau tidak, 5 menit sudah lebih dari cukup bagi pencuri berpengalaman untuk masuk, mengambil barang berhargamu, dan kabur dari TKP. Rumahmu kosong pada siang hari. Banyak orang mengira pencurian biasa terjadi pada malam hari, padahal kebanyakan orang ada di rumah pada waktu itu. Risiko si pencuri tertangkap pun makin besar. Jauh lebih aman jika mereka beraksi pada siang hari, ketika semua orang sedang di kantor atau sekolah. Kalau kamu sering mengunggah foto dan postingan di media sosial tentang barang mahal atau liburan mewah, jangan heran kalau suatu saat nanti beberapa barang berhargamu hilang dari rumah. Ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk membuat dirimu tidak diincar maling. Senjata terbaikmu adalah sistem keamanan dan pengawasan rumah. Jika si maling melihat alarm dan kamera, kemungkinan besar mereka akan mencoret rumahmu dari daftar target potensial. Anehnya, tanda awas ada anjing galak juga bisa mencegah pencurian. Lebih baik lagi kalau kamu punya anjing penjaga sungguhan. Pagar tinggi dan semak lebat yang menyediakan privasi bagi rumahmu malah bisa menjadi bumerang. Tetanggamu memang tidak bisa mengintip kegiatanmu di halaman belakang, tapi mereka juga takkan sadar kalau ada warga yang tidak jujur mengundang diri mereka sendiri masuk ke rumahmu saat kamu tidak di rumah. Membuka area di sekitar rumahmu bisa menjadi salah satu pilihan agar tidak tampak terlalu terkurung. Apa kamu sering menaruh dompet dan kunci mobil di wadah dekat pintu depan? Yap, memang lebih mudah jika semua itu ada di sana saat kamu mau keluar. Tapi jika seorang pencuri membobol rumahmu pada malam hari, akan sangat mudah bagi mereka untuk mencuri barang berhargamu dan diam-diam pergi. Tempat terbaik untuk menaruh kunci mobil dan dompet pada malam hari adalah di dekat tempat tidurmu.
Waspadalah, waspadalah. Tiap tahun ada sekitar 2,5 juta kasus perampokan di Amerika Serikat. Kalau di rata-rata, satu kasusnya terjadi tiap 13 detik sekali. Dan saat mengincar rumahmu, para perampok juga mencari tahu semua tentangmu. Mulai dari barang berhargamu, belanjaanmu, tempat piknikmu, aktivitasmu, pokoknya semuanya. Saat bel rumahmu berdering, kamu langsung ngecek, tapi kok nggak ada orang? Eits, jangan langsung nyalain orang iseng. Coba deh pertimbangkan dulu. Bisa aja kan ada orang yang lagi ngecek kalau rumahmu kosong. Begitu juga saat kamu nerima telepon tak dikenal dan si penelepon cuma diam. Tetap waspada. Nah, penting nih, jangan asal membukakan pintu kalau ada yang mencet bel atau ngetuk pintu depan rumahmu. Pastiin dulu orangnya. Kalau dia ngakunya jadi petugas listrik, penyedia sewa, atau pengurus layanan umum, mintai dulu kartu pengenalnya, lalu hubungi instansinya, biar kamu bisa ngecek kebenarannya. Meskipun bel rumahmu berkamera, di zaman now, siapapun bisa loh nyamar-nyamar begini. Jadi, jangan langsung terkecoh dengan penampilannya ya. Selebaran atau iklan biasa yang tergeletak di dekat keset juga bisa menandakan kalau rumahmu lagi diincar perampok. Kalau keesokan harinya selebaran ini masih ada di situ, si perampok bisa tahu kalau rumahmu memang kosong. Kamu tentu akan langsung membuang iklan gak penting begini ke tempat sampah kan? Perampok juga punya cara cerdas untuk mencari tahu sistem alarm, jenis pintu dan jendelamu, anabulmu, tempat-tempat piknikmu, dan sebagainya. Kalau kamu kurang nyaman dan mulai curiga dengan pertanyaan aneh yang diajukan orang asing, dengerin aja intuisimu dan jangan terlalu mengumbar informasi. Saat rumah dan mobilmu tiba-tiba difoto orang asing, pasti ada yang gak beres tuh. Si pemotret bisa aja melakukannya secara diam-diam, sambil selfie atau pura-pura telepon. Kalau kamu mencurigai fotografer asing, tetap tenang dan jelasin kalau kamu keberatan. Perampok juga bisa loh nyusun skenario insiden palsu hanya untuk memancingmu keluar rumah. Petugas PU Gadungan juga bisa bilang, telah terjadi kebocoran gas atau air. Saat kamu meninggalkan kamar sebentar, semuanya sudah terlambat. Perampok pro bisa menggasak barang curian cuma dalam waktu 90 detik. Selalu cek identitas orang asing yang tiba-tiba muncul begini ya, lalu hubungi instansinya. Waspadai juga stiker dan cat yang menempel di pintu depanmu. Hal ini nggak terjadi secara kebetulan. Kemungkinan seseorang telah menandai rumahmu agar terlihat beda dari rumah lain. Segera bersihkan. Hati-hati saat kamu menjual mobil atau barang berharga lainnya. Hapus iklan yang kamu bikin setelah barangnya terjual. Banyak perampok akan menelepon dan pura-pura tertarik dengan menanyakan status barangmu. Kalau kamu bilang, enggak kok, barangnya udah laku, mereka akan tahu kalau kamu baru dapat uang banyak, meskipun uangnya sudah habis. Orang ini bisa aja kan tiba-tiba membobol rumahmu untuk mencari tahu sendiri. Kamu mungkin pernah dengar pas ada pencuri yang mau nentuin rumah targetnya. Mereka mulai dengan mengamati rumah itu. Artinya, mereka mengawasi pemiliknya, mencari tahu informasi rutinitasnya, dan menentukan waktu terbaik untuk memasuki rumah itu. Pada saat mereka siap beraksi, mereka sudah tahu pasti kapan waktunya rumah itu kosong atau kapan si pemiliknya lengah. Salah satu trik yang dipakai pencuri untuk mengumpulkan informasi tentang rutinitasmu itu sangat sederhana, sampai-sampai kamu mungkin gak curiga. Tapi kalau kamu mendengar bunyi berderak pelan di bawah sol sepatumu, berhentilah dan cek ada apa di sana. Kemungkinan besar kamu akan melihat biskuit remuk. Kalau benar, kamu wajib curiga ada yang gak beres. Masalahnya, ini adalah alat penjahat yang lumayan efektif untuk mengetahui apa kamu sudah pergi atau kapan tepatnya kamu pulang pada malam hari. Biskuit adalah objek yang tidak mencurigakan, dan orang biasanya nggak terlalu memikirkannya meski mereka menyadari keberadaannya. Kamu tiba di rumah, menginjak biskuit, membuatnya hancur, dan secara otomatis mengungkapkan rahasiamu kepada si pencuri. Mereka tahu 100% di rumahmu ada orang atau tidak dan bisa mengetahui jadwalmu. Bahkan bisa lebih bahaya lagi kalau kamu lama nggak di rumah. Biskuit di bawah keset tetap utuh dan si penjahat tahu rumahmu sasaran empuk untuk dibobol. Jadi, kalau kamu nemu camilan di bawah keset, ingat, itu adalah pertanda buruk. Ada yang mengincar rumahmu dan mengawasinya. Segeralah lapor polisi atau ambil langkah keamanan.
Taktik biskuit tadi cuma salah satu dari banyak trik yang dipakai pencuri. Satu lagi hal yang bisa menjadi pertanda dirimu sedang diawasi adalah kerikil putih yang ditinggalkan di dekat rumah atau di jalan masuk mobil. Artinya, ada penjahat yang sudah mengunjungi rumahmu dan menandainya sebagai layak dibobol. Alasan lain yang membuat si pencuri meninggalkan kerikil adalah untuk menunjukkan bahwa rumahmu kosong sepanjang siang. Nah, kalau kamu sedang berjalan di dekat rumah dan melihat USB di tepi jalan atau dinding, jangan bingung. Kemungkinan besar kamu menemukan dead drop. Meski namanya seru, ini adalah karya seni global yang terinspirasi dari trik dunia mata-mata dan spionase. Orang-orang yang tahu soal ini akan dengan senang hati mengenakan mantel hitam dan kacamata hitam mereka untuk bertukar informasi rahasia dengan orang lain. Pasalnya, beberapa dekade lalu, mata-mata punya cara sendiri untuk bertukar informasi rahasia. Ada juga live drop, yaitu saat mata-mata bertemu secara langsung. Tapi ini biasanya sangat berbahaya. Jadi, sistem dead drop diciptakan. Dalam hal ini, batu bata longgar di dinding gang mungkin menyembunyikan dokumen penting yang harus diambil nanti. Saat ini, ada lebih dari 1.500 dead drop di seluruh dunia, dan akumulasi data di dalam USB ini mencapai 10 terabyte. Kamu bisa menemukan dead drop di benua manapun yang ada, kecuali Antartika. Mungkin karena di sana nggak banyak tembok ya. Jadi, kalau kamu nemu yang kayak gini, apa yang harus kamu lakukan? Pertama-tama, jangan mencolokkan USB tak bertuan ini ke komputermu. Kita nggak pernah tahu virus apa yang mengintai di sana yang bisa menghancurkan konten hard drive-mu. Risikonya tinggi, jadi sebaiknya jangan macam-macam deh. Kalau kamu 100% yakin mau mencoba, amankan dulu komputermu sebaik mungkin. Kedua, kamu nggak akan bisa menebak informasi apa yang menunggumu di USB itu. Siapapun bisa mengunduh video, foto, atau file teks, dan ini saja sudah menyebabkan banyak masalah. Omong-omong, apa kamu pernah dapat paket berisi USB? Mau apapun yang kamu lakukan, jangan colokkan USB itu. Kasus seperti ini makin sering terjadi di Australia. Polisi memperingatkan orang-orang bahwa peretas telah menemukan taktik baru. Mereka menaruh USB asing ke kotak surat. Tak heran kalau perangkat ini mengandung malware yang bisa merusak komputermu. Para peretas memanfaatkan rasa ingin tahu manusia dan pastinya berhasil. Orang-orang nggak bisa melawan keinginan untuk memeriksa isi hadiah misterius ini. Akibatnya, hampir setengah USB yang diterima lewat pos akhirnya dicolokkan. Setelah itu, orang-orang mulai mengalami masalah serius dengan laptop dan komputer mereka. Misalnya, media penipuan mulai menayangkan penawaran layanan, atau ada virus komputer yang merusak file dan program di dalam PC. Jadi, jangan sentuh USB gratis, oke? Kamu pulang dari mall, kantor, atau bandara dan pergi ke tempat parkir untuk masuk mobil. Kamu membuka pintu mobil dan memasukkan kuncinya ke kontak. Saat mau menyalakan kendaraanmu dan pergi, kamu melihat objek aneh di kaca depanmu. Wah, ada uang 100 ribuan di wipermu. Kamu pasti langsung membayangkan mau belanja apa pakai rezeki nomplok ini. Tapi masa iya ada orang yang nggak sengaja naruh uang di kaca depanmu dan melupakannya sama sekali? Hati-hati, ini sebenarnya hanya tipu muslihat. Karena begitu kamu keluar dari mobil untuk ngecek uang misterius itu, si pemilik uang tadi akan beraksi. Mereka akan masuk ke mobilmu dan gaspol dengan kecepatan mobil balap. Soalnya, pasti kita nggak bakal terpikir untuk mematikan kunci kontak mobil dan membawa barang berharga keluar saat turun dari mobil untuk mengecek uang di kaca depan. Akibatnya, dalam waktu kurang dari semenit saja, kamu akan kehilangan mobil, dompet, dan dokumen, plus terdampar di tempat parkir. Baru-baru ini, orang-orang juga menemukan pakaian seperti kemeja tergeletak di kaca depan atau terbungkus di wiper. Kalau kamu pernah menjadi salah satu orang ini, jangan jatuh ke perangkap ini dan jangan coba memindahkan objek tadi. Masuk saja ke mobil dan pergi secepat mungkin dari tempat parkirmu. Pakaian yang tampaknya salah tempat ini sebenarnya adalah alat tipuan baru yang dipakai perampok dan pencuri. Cara kerjanya begini, saat kamu melihat pakaian atau kain yang menghalangi gerak wipermu atau menghalangi pandanganmu, reaksi pertamamu pasti melepasnya.
Tapi waktu kamu sibuk membuka dan mencoba memindahkannya, si penjahat punya banyak waktu untuk menyergapmu. Tempat paling umum untuk penipuan semacam ini adalah lapangan parkir. Tempat seperti ini biasanya sangat gelap dan sepi, yang artinya cuma ada sedikit saksi dan ada ruang gelap luas bagi si penjahat untuk menunggu. Kalau suatu hari nanti kamu pulang dan melihat grafiti atau tanda di pintu atau rumahmu, segera lapor polisi. Meski cuma kelihatan kayak prank anak-anak iseng atau coretan sederhana, sebaiknya kamu hati-hati daripada menyesal. Karena pencuri memakai tanda tertentu untuk memberitahu penjahat lain tentang rumahmu. Misalnya, ada tanda yang menyerupai angka Romawi 2, yang artinya pemilik rumah ini kaya. Jadi, tempat itu adalah target yang bagus. Di sisi lain, lingkaran yang digaris memberitahu pencuri lain bahwa tidak ada barang berharga yang bisa diambil dari rumah ini. Jadi pengen menandai rumahmu sendiri pakai tanda ini kan? Nah, persegi panjang horizontal yang dibagi menjadi 4 bagian berarti tempat ini punya anjing penjaga yang besar dan agresif. Segitiga yang dibagi 2 dengan garis vertikal memberitahu penjahat untuk membobol tempat ini cuma saat tengah malam. Sementara segitiga terbalik menandakan rumah atau apartemen ini kosong setelah makan malam. Dan tanda yang mirip gabungan A dan K membuat sesama pencuri tahu bahwa rumah itu selalu penuh orang. Tahu nggak? Ada loh perkumpulan pencuri yang suka mencuri hidangan penutup bernama masih lapar nih. Hehe, nggak kok, aku bercanda. Ada trik baru yang dipakai pencuri mobil, dan trik ini menggunakan koin. Mereka menyelipkannya ke celah antara pintu dan pegangan pintu. Saat seorang pemilik mobil mengira sudah mengunci pintunya dengan remote, kendaraan tersebut sebenarnya masih terbuka. Koin tadi menghalangi kunci di salah satu pintu. Begitu pemiliknya berjalan menjauh dari mobil, si pencuri sama sekali tidak kesulitan membuka pintu mobilnya dan pergi. Ada satu trik lagi. Begitu ada pertemuan besar, pesta besar, atau bahkan hari yang ramai di mall, pencuri mobil membuat pengumuman bahwa mobil tertentu yang mereka pilih pastinya sedang menghalangi kendaraan mereka. Jadi mereka tidak bisa pulang. Begitu pemiliknya datang untuk memindahkan mobil, sekelompok pencuri mulai beraksi. Mereka mengira, dan untuk alasan yang jelas, bahwa orang tersebut membawa kunci mobilnya. Kamu pergi liburan sepanjang akhir pekan. Kamu beruntung. Saat kamu pulang, listrik di rumahmu mati. Jadi, sudah berapa lama listriknya mati? Kamu harus menyimpan makanan yang ada di kulkas atau buang aja. Ini trik sederhana buat itu. Sebelum pergi, penuhi gelas dengan air, lalu masukkan ke freezer. Saat sudah membeku, letakkan koin di atasnya, lalu masukkan lagi ke freezer. Kalau koinnya ada di dasar gelas saat kamu pulang liburan panjang atau singkat, sebaiknya cepat buang semua makanan di kulkas. Artinya, listriknya cukup lama mati sampai membuat makananmu mencair dan membeku lagi. Kalau koinnya masih di atas gelas, artinya listrik tidak mati dan makananmu aman. Tentu saja tergantung sudah berapa lama kamu menyimpannya di sana. Kalau koinnya ada di tengah gelas, artinya listrik mati sebentar. Sebagian besar makananmu mungkin masih segar. Seperti pepatah zaman dulu, kalau ragu, buang aja. Kamu tidak perlu membahayakan kesehatanmu. Berapa lama makanan bisa disimpan di freezer? Tergantung makanannya apa. Apakah ikan, ayam, daging sapi, atau sayuran? Kalau es batu buah, kamu mungkin bisa menyimpannya sampai 10 tahun ke depan. Meskipun aku tidak menyarankannya. Sebaiknya makan sekarang selagi kita memeriksa freezer kamu. Semuanya bergantung pada ukuran makanan. Dan yang paling penting, suhu aslinya. Kalau kamu nggak yakin, pakai rata-ratanya. Menurut sumber resmi keamanan makanan, kalau suhu freezer minus 17 derajat atau kurang, bakon dan sosis bisa bertahan dari 1 sampai 2 bulan, sama dengan ham. Daging hamburger dan unggas cincang bertahan kira-kira selama 3 bulan. Daging sapi muda, domba, dan daging babi segar akan bertahan dari 4 sampai 12 bulan. Untuk banyak barang, waktu penyimpanannya bergantung pada apakah makanan itu segar, sudah dimasak, atau dimasukkan ke wadah vakum. Ayam atau kalkun segar bisa bertahan dari 9 bulan sampai 1 tahun. Ikan berlemak akan bagus selama 2 sampai 3 bulan. Sementara ikan berlemak sedikit seperti haddock bertahan 6 sampai 8 bulan. Jangan masukkan lobster ke freezer. Kamu tidak disarankan untuk membekukan lobster. Beberapa pie, seperti pie custard, tidak membeku dengan baik. Jadi, aku makan saja sekarang. Tapi quiche matang akan bertahan sampai 3 bulan. Sup dan semur masih terasa enak antara 2 sampai 6 bulan.
Dan sisa makanan seperti nugget ayam atau pizza bisa bertahan lebih dari sebulan. Tapi sebaiknya simpan di kulkas buat dimakan besok saja. Ayo pindah keluar. Udara dingin memiliki kekuatan luar biasa untuk mengawetkan benda. Kamu pasti pernah mendengar salah satu mumi paling terkenal di dunia, yang mungkin atau tidak seorang ayah, tapi yang jelas mumi itu seorang pria. Pria es itu ditemukan di Alpen, Austria pada tahun 1991 setelah membeku selama sekitar 5.000 tahun. Itu pasti sudah melewati tanggal kedaluarsanya. Salah satu julukannya adalah Frozen Fritz. Ada beberapa teori tentang bagaimana dia bisa berada di sana. Tapi dia mungkin terlibat dalam pertempuran. Dia kemungkinan besar sudah makan tepat sebelum membeku karena perutnya penuh. Ilmuwan bahkan bisa tahu apa makanan terakhirnya, dan dia bukan vegetarian. Beberapa tahun lalu, ilmuwan mencairkan hewan berumur 18.000 tahun di lapisan es Rusia. Itu temuan langka karena sangat rawat. Itu jelas hewan jantan, tapi mereka tak bisa menentukan apakah itu anjing atau serigala. Peneliti masih mengumpulkan data tentang evolusi anjing masa kini. Bukan hanya anjing yang berkeliaran di masa leluhur kita. Mereka juga harus mencemaskan singa gua. 2 anak singa ditemukan di Republik Sakha, di Rusia, pada tahun 2015. Ilmuwan kemudian menetapkan umur mereka antara 25.000 dan 55.000 tahun. Mereka juga menyimpulkan anak singa itu adalah kerabat dekat yang sudah punah dari singa masa kini. Mereka dikenal sebagai singa gua karena gambaran di gua yang dibuat oleh manusia zaman dulu. Tupai prasejarah ditemukan di bawah lapisan es di Alaska. Umurnya dipercaya kira-kira 2 juta tahun. Kerabatnya masih hidup sekarang. Mereka pertama muncul di Amerika Utara sekitar 10 juta tahun lalu. Para pencari emas di wilayah Yukon menemukan beberapa tupai ini bersama sarang terbuka mereka. Ini adalah temuan bagus bagi ilmuwan yang telah belajar banyak dari meneliti tumbuhan dan biji-bijian di sarang ini, termasuk bagaimana hewan lain seperti bison bertahan di cuaca dingin. Seorang penambang menemukan sesuatu yang dia kira telur. Dia menyumbangkannya ke Museum Alam Kanada. Sebuah X-ray mengungkap bahwa itu adalah tupai berumur 47.000 tahun yang beku dalam posisi hibernasi. Juga di Yukon pada tahun 2003, peneliti menemukan fosil kuda. Ternyata umurnya adalah 700.000 tahun. Berarti itu adalah DNA tertua yang pernah ditemukan di dunia. Sebelum penemuan ini, genom tertua berasal dari beruang kutub yang berumur 120.000 tahun. Itu membuktikan bahwa kuda jauh lebih tua daripada yang awalnya dipercaya. Selain itu, DNA tersebut bisa bertahan sangat lama karena kondisi beku yang sesuai. Satu lagi sebelum kita beralih ke manusia. Seekor bayi mamut ditemukan pada tahun 2007 secara tidak sengaja oleh pemburu rusa kutub di semenanjung beku di Rusia. Katanya umurnya lebih dari 41.000 tahun. Mereka menamainya bayi Luba dan kini disimpan di museum terdekat. Ada beberapa kemacetan parah belakangan ini yang membuat banyak orang terjebak di kendaraan mereka pada kondisi dingin dan hampir membeku. Pada Januari 2022, ratusan pengemudi terpaksa menghabiskan malam di mobil mereka di Interstate Virginia. Ada satu lagi di Jepang pada Desember 2020. Tempat lebih dari 1.000 kendaraan terdampar di jalan raya selama 2 hari setelah badai salju parah. Penyelamat harus memindahkan beberapa orang, dan aku tidak pernah dengar apa mereka memeriksa perutnya untuk makanan terakhir mereka. Kalau kamu sial karena berada di mobil saat badai salju, ini beberapa tips berguna buat kamu. Jika kamu bisa, nyalakan mobil selama 10 menit setiap jam. Jika kamu terus menyalakannya, kamu akan cepat kehabisan bensin. 10 menit seharusnya cukup untuk menghangatkan tubuhmu dan menjaga agar mesinnya tidak membeku. Saat mobil menyala, kamu bisa mengecas ponselmu. Kamu juga sebaiknya membuka kaca sesekali untuk memberi ventilasi pada mobil. Diam di mobil agar orang lain bisa menghampirimu. Sedingin apapun itu, akan selalu lebih dingin di luar. Tentu saja, sebaiknya pastikan mobilmu punya banyak bensin. Kamu punya stok makanan dan minuman untuk berjaga-jaga, dan kamu punya cadangan baterai untuk ponsel. Selimut darurat juga ide bagus. Semoga kamu tidak akan perlu memakainya, tapi sebaiknya bawa saja. Kami sarankan kamu memeriksa peringatan cuaca sebelum pergi.
Kamu pernah memasukkan benda tidak biasa ke freezer? Misalnya, tupai beku? Enggak, bercanda. Beberapa orang menggunakannya sebagai brankas untuk menyimpan uang. Beberapa orang menyimpan dokumen di sana. Mungkin untuk menyembunyikannya dari perampok atau orang kepo. Atau cuma untuk berjaga-jaga kalau kebakaran. Bukan ide yang buruk. Apa dari sini asalnya aset beku? Beberapa nelayan menyimpan umpan di freezer. Ini lebih bagus daripada di kulkas bersama pai apel ibu. Beberapa orang kreatif menyimpan pakaian di freezer untuk mengusir ngengat atau kemungkinan kutu. Mereka bahkan percaya itu alternatif lebih baik untuk mencuci pakaian. Secara teori, itu memang ide masuk akal. Semacam itu. Tapi freezer dapur biasa tidak cukup dingin untuk membasmi bakteri. Untuk itu, suhunya harus minus 62 derajat. Selain itu, memangnya kamu mau makan sosis yang disimpan bersebelahan dengan kaos kaki kotor?